Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama saya Muhammad Kasali Pratama sebagai pengajar bahasa Inggris di SMP Triwijaya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang noun plus or plus noun itu adalah plural. Oke, kita masuk ke pelajaran inti untuk pertemuan kedua ini, yaitu apa sih plural itu? Jadi plural itu artinya punya dua, tiga atau lebih itu disebut plural. Jadi plural itu sendiri bisa disebut sebagai jamak atau sesuatu yang lebih dari satu. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita mempelajari singular. Nah, singular itu kan cuma satu bendanya seperti itu. Sekarang kalau plural ini bendanya lebih dari satu, dua, tiga atau kata hingga itu disebut dengan plural atau jamak. Nah, kita lihat contoh yang A. Cats are animals. Nah, cats itu noun, terus ditambah are, animals, binatang, itu noun atau kata benda. Nah, cats are animals. Seperti itu. Nah, cats. Nah, cats di sini berbeda sama yang sebelumnya. Yang waktu dia jumlahnya satu kan, cat is animal, is an. Ada e-nya ya depannya. Ada e. A cat is an animal. Nah, bedanya. Nah, kalau is ini digunakan ketika jumlah bendanya cuma ada satu. Nah, kalau are ini digunakan kita bendanya itu lebih dari satu, dua, tiga, dan yang lain-lain. Nah, kita arti ini kalimat yang A. Cats are animals. Cats are animals. Itu artinya kucing-kucing adalah binatang-binatang. Seperti itu. Beda sama kalau jumlahnya satu. A cat. Tuh, nggak ada S-nya. Nggak ada S-nya. A cat. Terus dia pakai E. Jadi E sama N ini digunakan ketika bendanya itu ada satu. Seperti itu. Bendanya atau hewannya itu ada satu kan. A cat is an animal. Kalau kita artiin berarti sebuah kucing adalah sebuah binatang. Seperti itu. Jadi cats yang ada S-nya di belakangnya adalah kata benda jamak. Berarti jumlahnya lebih dari satu atau disebut dengan a plural noun. Sebuah kata benda yang jamak. Are. Nah, are ini adalah kata kerja. Terus dia digunainnya ketika bendanya itu lebih dari satu. Seperti itu. A plural verb. Animals. Animals. Nah, kalau jumlahnya satu animal. Kalau jumlahnya lebih dari satu itu animals, jadi ditambah s, kata benda jamak atau disebut dengan a plural noun. Seperti itu. Jadi is itu digunakan ketika jumlahnya satu, are itu digunakan ketika plural atau jamak lebih dari satu. Is ini ketika singular. Nah, are ini digunakan ketika plural atau jamak. Is itu digunakan ketika singular atau kata tunggal, jumlahnya cuma satu. Jadi plural ini digunakan ketika jumlahnya lebih dari satu, dua, tiga atau lebih atau tak terhingga seperti itu. Kan beda. Kalau plural dia nggak pakai e sama n. Jadi e sama n itu digunakan ketika jumlahnya satu seperti itu. Dan jangan lupa kemarin di pertemuan pertama yaitu a cat itu e itu digunakan ketika hurufnya konsonan. Huruf siapanya? Huruf kata bendanya. Huruf C kan huruf C ini konsonan. Terus kata n ini digunakan ketika huruf kata bendanya, huruf depannya itu huruf vokal A. Kan A itu termasuk
huruf vokal. A, I, U, E, O. Itu huruf vokal seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Nah, di contoh yang pertama, singular, a cat, a cat, sebuah kucing, an animal, sebuah binatang. Terus bentuk jamaknya apa sih? Bentuk pluralnya apa sih? Kan ini bentuk singularnya atau tunggal atau satu. Nah, bentuk pluralnya yaitu a cat. Kalau lebih dari satu, cats. Jadi ditambah s di belakangnya. Terus an animal, binatang, seekor binatang. Seekor binatang. Kalau jumlahnya lebih dari satu berarti animals, ditambah s aja di belakangnya. Jadi ketika misalkan ini paper, lembaran, paper satu, a paper, jumlahnya cuma satu. Kalau lebih dari satu, nah ada dua, berarti papers, nggak usah pakai e atau pakai n. Kalau jumlahnya singular atau tunggal itu cat, jadi pakai e atau n, kan seperti itu. Kalau jumlahnya lebih dari satu, cats, animals, jadi cuma ditambahin s di belakangnya seperti itu. Jadi kata benda jamak berakhir dengan imbuhan s. Jadi di akhirannya kata bendanya itu kan cat ini kata benda artinya kucing, ditambahin s jadi seperti itu. Jadi imbuhan e dan n hanya digunakan untuk kata benda tunggal singular. Nah, tuh tuh buat kata tunggal atau singular yang jumlahnya satu. Kalau kata jamak lebih dari satu itu pakai s di belakangnya. Cats, animals, a cat itu jumlahnya satu, seekor kucing. An animal, seekor binatang, jumlahnya lebih dari satu. Cats, jumlahnya lebih dari satu. Animals, seperti itu. Jadi tinggal ditambahin s di belakang kata bendanya seperti itu. Kayak ini, paper, kertas. Ada dua, berarti kan ini kalau satu a paper cuma satu. Terus kalau dua a papers, seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, singularnya yang jumlahnya satu itu contohnya a city, sebuah kota, a country, sebuah negara. Nah, terus kalau jumlahnya lebih dari satu apa pluralnya? Cities, countries. Nah, berbeda sama contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu cuma ditambahin s. Cat, a cat, a-nya dihilangin, tambah s di belakang huruf cat-nya. Jadi cats. An animal, n-nya dihilangin, terus ditambah s di belakangnya, animals, seperti itu. Sedangkan di contoh yang kedua, bukan hanya ditambah y aja, tapi ditambah is, seperti itu. Jadi y-nya dihilangin, ditambah is. Kapan kita menggunakan is? Ketika kita menemukan kata benda, kosakata atau kata yang akhiran hurufnya itu y. Ada kata benda tapi akhirannya itu y, maka kita menggunakan is ketika jumlahnya lebih dari satu, seperti itu. Jadi is itu digunakan ketika katanya ini, kosakata ini punya akhiran hurufnya y. Tuh. City kan y huruf akhirannya. Terus kalau jumlahnya lebih dari satu itu berarti cities, y-nya dihilangin, ditambah ies. A country, sebuah negara. Country ini akhirannya y, huruf y. Maka kalau bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya lebih dari satu, negara-negara, berarti y-nya dihilangin, ditambah is. Tuh. Beberapa kata benda tunggal singular nouns yang berakhiran dengan huruf y, akhirannya y, memiliki bentuk jamak khusus. Bentuk jamak. Ketika kata benda tunggal berubah menjadi kata benda jamak mengabaikan y atau y-nya dihapus, terus dan menambahkan
IES. Jadi dari country yang akhiran Y, kalau jumlahnya 1, jadi countries kalau jumlahnya lebih dari 1. Countries, Y-nya dihilangin, ditambah IES. Jadi nggak usah pakai E lagi. Kenapa? Karena ini jumlahnya lebih dari 1. Seperti itu. Jadi E sama N itu digunakan ketika jumlahnya 1. Kalau lebih dari 1, ya nggak usah digunain E sama N itu. Seperti itu. Jadi contoh bedanya, kalau ada kata cat misalkan, akhiran cat kan T, huruf T, nggak usah pakai IS tapi ditambah S aja seperti itu. Animal, akhirannya L, nggak usah ditambah IL, nggak usah ditambah IES tapi ditambah S aja seperti itu. Kalau jumlahnya lebih dari 1 seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian nemu kata bahasa Inggris atau kosakata bahasa Inggris akhirannya Y itu, terus jumlahnya lebih dari 1 itu, cities, city. Nah, jumlahnya dari 1, misalkan kota, sebuah kota, jumlahnya lebih dari 1, misalkan ada 2 kota, berarti two cities seperti itu. Y-nya dihilangin, ditambah I, E, dan S seperti itu. Oke. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga, yaitu noun and noun are noun. Nah, Canada and China are countries. Kenapa pakai are? Karena ini jumlahnya 2. Lihat, Canada 1, China 1. 1 tambah 1 ada 2 dong. Kenapa ada 2? Karena Canada and atau bahasa Indonesianya dan, kita artiin deh yang contoh yang D ini. Kanada dan Cina. Kanada dan Cina adalah negara-negara, countries. Kanada and Cina ini jadi 1. Kanada ini noun, terus kita and noun, jadi jumlahnya 2 seperti itu. Are countries adalah negara-negara. Kenapa pakai IS? Kan kalau jumlahnya 1 kan country doang. Y-nya dihilangin jadi IS kalau lebih dari 1. Kanada dan Cina itu kan negara, berarti kalau bahasa Inggrisnya country itu kalau lebih dari 1 berarti countries. Nah, kita lihat yang kalimat yang E. Nah, kalimat yang E, dogs, anjing-anjing, and cats, dan kucing-kucing adalah are animals, binatang-binatang. Jadi ketika kalian menemui sebuah kalimat dogs and cat atau apapun itu, misalkan book and paper itu kan jadi 2, buku ditambah kertas, jadi jumlahnya 2, lebih dari 1 kan, seperti itu. Jadi pakai are, bukan pakai is, bukan. Jadi dogs berarti kan dogs ini ada s-nya di belakangnya, berarti lebih dari 1 dong anjingnya, seperti itu. Cats, nah cats ini lebih dari 1, ini udah lebih dari 1, ini juga lebih dari 1, seperti itu. Terus dihubungkan pakai kata depan dan. Anjing-anjing dan kucing-kucing adalah binatang-binatang. Jadi pakai are kalau misalkan kalian menemukan kalimat Canada and China atau books and papers, itu pakai are, bukan pakai is, tapi pakai are ketika jumlahnya lebih dari 1, seperti itu. 2 kata benda yang dihubungkan dengan kata and diikuti oleh are. Nah, jadi kalau ada kata n, ini jadi jumlahnya ada 2. Kanada itu kata bendanya 1, and Cina 1 tambah 1 2. Jadi lebih dari 1 dong. Pakai are bukan pakai is.
Dalam contoh D, Kanada adalah kata benda tunggal. Terus Cina, kata tunggal. Dua kata tersebut dihubungkan oleh N. Jadi terhubung nih, Kanada dan Cina ini jadi nyatu. Berarti Kanada itu satu, Cina itu satu, dihubungkan pakai kata N. Oleh karena itu, Kanada dan Cina adalah plural atau jamak seperti itu. Jadi contoh pertama itu kita ulang dari yang pertama. Jadi plural itu artinya lebih dari satu, dua, tiga, dan tak terhingga seperti itu. Jadi plural itu artinya jamak, lebih dari satu. Oke, contoh yang pertama, kalau kalian misalkan kalau kalian bahasa Inggrisnya kucing tapi lebih dari satu itu apa sih? Kan kalau kucing cat, kalau lebih dari satu ya tinggal cats tambah s aja, selama bukan berakhiran y. Kan cat ini akhirannya t, terus animal ini akhirannya l. Jadi kalau lebih dari satu ya tinggal ditambah s aja katanya seperti itu. Nah, beda kalau contoh yang kedua, kalau akhirannya y kan city, kota, y ya tambah i e s seperti itu. Jadi y nya dihilangin, tambah i e s seperti itu. Country, y nya dihilangin, tambah i e s seperti itu. Kalau jumlahnya satu ya pakai atau n, tergantung. Kalau huruf depannya a ya pakai n, kan huruf vokal. Kalau huruf konsonan ya pakai selain huruf vokal. Nah, kalau contoh yang ketiga, kalau ada n itu berarti ya jumlahnya lebih dari satu dong. Maka pakai are, bukan pakai is. Seperti itu. Nah, tugas yang pertama, adik-adik terjemahkan kata-kata di bawah ini ke bahasa Indonesia. Nah, jadi arti ini 15 kata ini diartiin ke bahasa Indonesia. Jadi adik-adik yang punya kamus, gunakanlah kamus, pakai kamusnya. Jangan sampai adik-adik punya kamus tapi nggak kepake. Kalau nggak punya kamus, gunakanlah smartphone adik-adik. Buka Google Translate. Nggak pakai makan kuota yang banyak. Jadi kuotanya nggak banyak kalau pakai ini. Beda kalau nonton YouTube dan yang lain-lain. Jadi kalau buka ini doang, ya nggak banyak. Irit gitu. Jadi ngerjain tugas ini nggak terlalu banyak. Jadi adik-adik buka YouTube kan gede. Seperti itu. Jadi tugas yang pertama, adik-adik terjemahkan kata-kata di bawah ini. N itu artinya apa? Insect itu artinya apa? Machine itu artinya apa? Dictionary itu artinya apa? Seperti itu. Nah, lalu tugas kedua. Nah, tugas kedua ini, ubahlah kalimat tunggal di bawah ini ke kalimat jamak. Singular kan tunggal, berarti yang jumlahnya satu. Plural ini jumlahnya lebih dari satu. Nah, kan kita lihat contoh cara ngerjainnya. Nah, nomor satu misalkan singularnya kalimat tunggal, an ant is an insect. Jadi sebelum ngerjain, adik-adik artiin dulu nih kalimatnya biar ngerti seperti itu. An ant is an insect. Aduh salah. An ant is an insect. Artinya apa sih? Seekor semut adalah seekor serangga. Nah, seekor. Kalau jumlahnya lebih dari satu, ants. Kenapa cuma ditambahin s? Kita lihat. Ants. Ini akhirannya t. Ya udah tambah s aja. Seperti itu. Nah, dari kalimat yang ini, an ant is an insect, maka kalimat jamaknya ants are insect. An ant-nya berubah jadi ants,
is-nya berubah jadi are, an insect-nya, an n-nya berubah jadi ends, is-nya jadi are. Kalau is ini digunakan ketika jumlahnya 1. Terus insects berubah, an insect, seekor serangga berubah jadi insects, insect, serangga-serangga, seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Artiin dulu. Anjing, dog is an animal. Anjing adalah seekor binatang. Terus cat is an animal. Kucing adalah seekor binatang. Nah, ada dua kalimat, kalau digabungin gimana caranya? Nah, ini kan kalimatnya singular, kalimat tunggal. Dog is animal 1, cat is animal 1. Kalau digabungin gimana? Jadi, ambil kata depannya dog, terus cat. Dog, cat. Terus dihubungkan pakai and, seperti itu. Nah, dog and cat are, karena jumlahnya dari 1 pakai are kan. Terus animal itu kalau pluralnya lebih dari 1 seperti itu. Nah, jadi cara ngerjainnya gimana? Adik-adik yang singularnya ini artinya apa dulu? Seperti itu. Cari tahu artinya apa. Baru bentuk diubah ke kalimat jamak. A computer is a machine. A computer. Jamaknya apa? Terus is berubah jadi apa kalau bentuk jamak? A machine. Kalau jamak jadi apa? Kita lihat. Komputer. Akhirannya R. Berarti tinggal ditambah apa? Mesin. Akhirannya E. Berarti tinggal ditambah apa? Seperti itu kan. Nah, kayak an N. An N kan ini seekor semut. Kalau ini kan singular, berarti jumlahnya cuma 1. Kalau berubah jadi plural atau jamak, an N ini berubah jadi ends. Is di sini digunakan ketika jumlahnya 1, berubah jadi are kalau lebih dari 1. Terus an insect, seekor serangga, berubah jadi insect, seperti itu. Jadi artiin dulu nih kalimatnya. A dictionary is a book, a chicken is a bird, itu artinya apa? Seperti itu. Artiin dulu biar ada yang mengerti, biar bisa mengerjain tugas yang kedua, seperti itu. Oke, see you next time. Thank you. Semoga memahami materi pertemuan kedua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.